Tahu nggak sih, ketika seseorang ingin membeli suatu produk itu, hal yang pertama yang mereka lihat itu bukan kualitas produknya, melainkan suatu tampilannya. Bener nggak, Ai? Bener banget. Nah, setelah kita ngelakuin sebuah observasi sederhana terhadap salah satu Instagram dari UMKM Batik Cantiang Asasi, kita tuh nemuin kalau sebagian besar konten yang mereka keluarkan itu masih berupa dokumentasi kunjungan sederhana aja, atau juga aktivitas pembeli dan juga foto-foto produk yang masih seadanya saja begitu. Padahal kalau kita lihat-lihat nih Excel, Batik Cantiang Asasi itu punya banyak banget keunggulan dan potensi yang bisa ditampilkan kepada calon pelanggannya. Mulai dari motif budaya Minangkabaunya, terus juga penggunaan pewarna secara alaminya, dan pemberdayaan terhadap perempuan secara sosial. Wah, banyak juga ya, Ai. Nah, maka dari itu, di sini aku Excel dan Aku Aisyah. melalui video ini kita semua akan belajar bagaimana cara mendesain suatu feed Instagram dan juga desain kemasan sederhana yang menarik menggunakan aplikasi Canva. Yap, bener banget. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Bayangkan ada dua produk batik dengan kualitas yang sama. Yang pertama itu diunggah tanpa desain promosi dan juga hanya dibungkus dengan plastik sederhana. Sedangkan yang kedua itu memiliki desain feed Instagram yang informatif dan juga dikemas dengan kemasan yang lebih menarik. Mana produk yang akan lebih mudah menarik perhatian orang lain? Jawabannya pasti produk yang kedua yang memiliki identitas visual yang kuat. Nah, maka dari itu, desain itu bukan hanya sekedar tentang estetika saja, melainkan desain juga dapat membantu suatu produk itu agar terlihat lebih profesional, mudah dikenali, dan juga lebih dipercaya oleh pelanggan. Maka dari itu, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu desain feed Instagram sebagai katalog digital, dan juga yang kedua, kemasan sebagai identitas produk ketika sampai ke tangan para pelanggan. Nah, hai teman-teman, sekarang kita bakal masuk ke tahap eksekusinya, yaitu kita akan menggunakan Canva sebagai alat di mana kita akan membuat desainnya. Nah, desain pertama yang akan kita buat yaitu mengenai desain feed Instagram nih teman-teman. Yang pertama, setelah teman-teman bikin akun, itu kita bakal membuka Canva-nya dan juga sekarang kita akan mulai untuk bikin desainnya. Dimulai dari mana sih? Yang pertama itu kita bakal memilih ukurannya, karena kita sekarang lagi bikin Instagram post, yaitu ukurannya bisa kita pakai yang ada di salah satu bagian dari template-nya atau bisa diatur sendiri, yaitu 1080 kali 1080 pixel. Setelah didapatkan hal itu, kita akan memasukkan foto produk Batik Cantiang Asasinya. Boleh untuk dipilih-pilih nih fotonya, mana yang lightingnya paling bagus dan juga kualitasnya yang paling top, itu bisa dimasukkan ke dalam desain yang ingin kita buat. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan warna identitas brand. Nah, di sini kami udah nyiapin beberapa warna yang sekiranya akan cocok untuk Batik Cantiang Asasi. Nah, boleh banget nih untuk dipilih, dan setelah itu bakal kita tambahkan judul produknya. Jadi, produk apa sih yang kita jual saat ini? Apakah itu baju, atau kain batik, atau celana dan rok? Itu boleh disesuaikan dengan apa yang ingin dibuat. Selanjutnya kita tambahkan motif-motifnya untuk menyesuaikan dengan desainnya, dan juga akan menggunakan font yang rasanya itu bisa memberikan kesan elegan dan juga tradisional. Di sini aku udah milih nih fontnya, aku pengen yang seperti ini, dan juga selanjutnya kita tambahkan deskripsi singkat. Contohnya kayak yang aku masukkan di sini, itu boleh banget untuk dikembangkan aja sesuai kreativitas masing-masing. Dan contohnya di sini aku bakal bikin terinspirasi dari Masjid Asasi, salah satu ikon sejarah Kota Padang Panjang. Nah, setelah itu kita akan tambahkan logo Batik Cantiang Asasi yang sudah dibuat sebelumnya. Kita unduh dalam format PNG. Di sanalah feed pertama kita selesai. Kita bisa membuat produk showcase, juga behind the pattern, dan juga proses pembuatan batik, yang mana kombinasi ketiga jenis konten ini bisa membuat Instagram itu nggak cuma jadi galeri foto aja, tetapi juga menjadi media promosi dan edukasi budaya. Oke teman-teman, selanjutnya selain desain feed media sosial seperti yang sudah disampaikan atau ditunjukkan oleh Aisyah tadi, desain kemasan juga sangat penting dalam membangun citra produk. Maka dari itu kita akan membuat desain kemasan yang pertama, yaitu terkhususnya untuk paper bag, dimana kita untuk langkah pertamanya itu setelah kita buka Canva, klik untuk membuat desain, dimana di sini ada tanda plus di tengah. Kemudian setelah itu kita harus memilih ukuran khususnya. Misalnya di sini ada beberapa yang tersedia.
Di sini aku akan memilih ukuran khususnya itu yaitu 25 cm kali 35 cm. Selanjutnya kita akan menambahkan warna background pada kanvas tersebut. Di sini aku akan menambah warna yaitu warna krem sesuai dengan warna-warna tradisional khususnya warna-warna bumi. Setelah kita menambahkan warna background, di sini aku juga akan menambahkan motif batik, contohnya motif batik yang ada di batik cantik yang asasi tersebut. Kita atur transparansinya, kita atur juga layoutnya. Setelah itu kita bisa menambahkan logo batik cantik yang asasi itu di bagian tengah teman-teman sebagai identitas dari produknya. Kemudian bisa tambahkan tagline. Di sini aku akan menambahkan tagline-nya itu mengangkat budaya Minangkabau melalui karya batik. Setelah desain itu dirasa sudah cukup, langkah selanjutnya yaitu dengan mengunduhnya dalam format PDF. Setelah selesai, paper bag yang sederhana itu akan kita siap untuk di print out kan teman-teman. Selanjutnya kita akan bikin desain box untuk produk batik yang rasanya itu premium nih teman-teman. Nah, caranya kita bikin dulu ukurannya, kita pilih sesuai dengan ukuran desain box yang akan kita mau. Nah, ini di sini aku bakal ngambil ukurannya 30 cm dikali 20 cm, yang mana langkah kedua selanjutnya kita akan pilih warna dominan. Nah, di sini aku akan pilih warna yang ini deh. Nah, setelah kita nampetin warnanya tersebut, kita bakal ngeletakin logo pada bagian tengah nih teman-teman. Nah, di sini aku bakal ngeletakinnya dan juga tambahkan motif khas batik Cantiang Asasi sebagai elemen visual utamanya. Karena nggak lupa, kita harus mengedepankan branding dari produk kita itu sendiri. Di sini aku juga bakal nambahin kalimat yang sebenarnya sebebas teman-teman aja, tapi di sini aku bakal nambahin terkait pewarna alami, handmade, dan juga padang panjang yang jadi kata kunci dari batik Cantiang Asasi ini. Di sini aku bakal nambahin juga QR code menuju Instagram batik Cantiang Asasi biar rasanya itu bakal lebih meluas gitu pasar dari batik Cantiang Asasi ini. Nah, setelah sudah selesai, kita akan unduh dalam format PDF print karena ini bakal kita cetak gitu. Dapat kita lihat bahwa promosi produk itu sebenarnya tidak hanya bergantung pada kualitas produk itu sendiri, karena visual itu juga akan membantu untuk mengingatkan dan memperkenalkan sebuah brand. Bener nggak sih Axel? Benar banget. Nah, maka dari itu melalui desain feed Instagram yang informatif serta desain kemasan yang menarik, maka batik Cantiang Asasi itu dapat memperkuat identitas brandnya serta memperkenalkan budaya asli Minangkabau kepada masyarakat yang lebih luas. Yap, karena setiap motif itu tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga menyimpan cerita dan identitas budaya yang patut untuk kita perkenalkan. Sampai di sini dulu dengan aku Aisyah. Dan aku Excel. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.